Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Udah ya? bareng ketemu lagi sama Babe Astin di sini. Nah, kali ini gue nggak sendirian. Ya, iyalah ya. Tapi biasanya rame-rame. Gue biasanya rame-rame. Jadi kali ini gue bareng sama salah satu foundernya Vanco juga. Ya, ini adalah Alvin Agusta. Yeay! Ya, kalau biasanya kalau si Kang Alvin ya. Nah, jadi Vancomers, teman-teman yang lain, jadi hari ini gue sama Alvin bakal ngebahas mengenai ngobras ya. Apa tuh Vin ngobras, Vin? Ngobrol bareng tentang yang lawas-lawas. Ya. Oke, ngobrol bareng tentang yang lawas-lawas. Oke, jadi untuk sesi pertama ini sesi pertama nih, ini. Sesi pertama ya, gue kemarin ngobrol. Jadi kita mau ngapain baru sih? Pertama. Karena dulu pernah kita bikin ngeripik di YouTube masih ada kok ya nge-review komik. Nah ini cuma ngomongin tentang komik-komik yang eksis pada saat itu. Nah gue kemarin udah ngomong juga, gimana ya kalau misalnya kita ngobrolin tentang hal yang lawas-lawas ya. Akhirnya terjadilah namanya ngobras. Ya. Ngobras tuh apa sih? Ya ngobrolin tentang yang lawas-lawas. Nah hari ini kita bakal ngebahas mengenai waifu atau idol girl. Nah, mungkin lu bisa jelasin waifu itu apa sih? Sama idol girl itu apa sih? Ya mungkin kalau zaman sekarang nih, kalau pasti terutama kalau yang cowok-cowok tuh pasti punya idola cewek yang dia suka. Kalau cewek biasanya husbando ya, dia menganggap itu sebagai husband atau suami. Kalau waifu itu lebih ke arah wife ya, lebih ke arah yang suka lah, tapi nanti kalau mungkin ada yang bisa mengkoreksi dengan lebih baik ya, tapi kalau ini berdasarkan pemahaman gue adalah yang dia suka banget, sehingga gue pengen itu jadi istri gue atau husband gue gitu. Tapi itu pengertian waifu secara ini ya. Tapi kalau bahasa harafiahnya waifu itu adalah wife dari Jepang ya. Pakai katakana itu gitu. Tapi kali ini kita mungkin ngebahas tentang yang menjadi idola, cewek-cewek idola pada tontonan kita ke masa kecil di zaman dulu. Ya, karena kita cowok-cowok, jadi ngomongin cewek-cewek. Karena kita cowok-cowok, ya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan, mungkin kalau ada yang mau dibahas juga boleh ya, silakan. Tapi mungkin nggak sekarang gitu. Siapa tahu kita akan buat juga top 5 husbando tontonan masa kecil. Nah, bisa juga, tapi tontonan masa kecilnya ini tahun era 80-90. 80 akhir 90 awal ya. Jadi ketahuan ya umur kita berapa sekarang ya. Iya, udah tuir bro. Udah kelihatan. Tuh lihat aja, yang satunya berjenggot, yang satu kagak. Oke, ya. Jadi ada sama idol girl tuh apa, Vin? Bedanya sama waifu? Kalau idol mungkin lebih arah manusia, sama idol itu kan cuma diidolai aja ya, disuka gitu, atau kita ngefans sama satu idola apalah gitu misalnya. Nah terutama ini mungkin buat yang karakter cewek yang menjadi idola para cowok-cowok zaman itu gitu, para anak kecil zaman itu. Oke, ini udah ada yang join 2 orang di Instagram Live. Ya, ini di IG saya banyak ini. Oke. Ini kenapa pada nongkrong di lu semua? Kak, tumbuhin jenggot Kak katanya. Oh, pada say hey gitu ya. Ada Peszik sama Limun 5. Oke. Yuk, mulai aja, Vin. Dari tahun 90-an. Berarti pada saat era-era RCTI baru ada ya, bisa dibilang ya. Ya, ini zaman RCTI baru ada, jadi peralihan dari TVRI ke RCTI mungkin jadi sekitar tahun 89-90-an. Jadi ini mungkin nanti kalau ada yang mungkin sedikit nggak suka atau itu bukan waifu saya nih bos katanya. Ya udah nggak apa-apa, ini versi kita doang. Jadi mungkin buat kamu semua atau lu semua juga bisa ngasih tahu ya siapa yang menjadi waifu lu pada zaman itu gitu. Ya. Berarti era awal ini berdasarkan belum tahun 95 ya. Bisa dibilang ya. Berarti 89, 90, 91, 92 lah ya. Di range itu. 89 ya betul.
sampai range 96 lah. Oh, gitu. Oke. Oke, jadi mungkin ini yang pertama. Sebentar. Mungkin ada salah satu yang suka nonton masa kecil, karena masa yang paling indah itu adalah masa tahun 90-an, di mana RCTI waktu itu muter acaranya banyak banget. Dan pada saat itu belum ada KPI ya, jadi sensor-sensornya masih belum ada ya. Benar. Jadi kayaknya lebih bebas ya kita. Jadi lebih bebas dan dan lebih kayaknya bisa lebih nakal gitu. Dan ternyata banyak juga potongan yang mungkin ya ketika pada zaman itu kayak biasa, sekarang diulang ada bagiannya potong. Benar. Ada yang dipotong, makanya sebel sih. Yeah. Gitu. Jadi ini adalah era-era di tahun dulu. Yeah. Oke, siap-siap buat top 5 yang pertama. Nah, top 5 yang pertama untuk yang kelima, posisi kelima, dia adalah Sumeragi Rinko. Nah, ada yang tahu nggak tuh Sumeragi Rinko? Nah, ini gue baru kemarin nonton Rinko nih. Nah, si Kang Adin tahu nggak nih Sumeragi Rinko? Tamiya. Nah, kalau Sumeragi Rinko, nah ini dia. Ada yang tahu nggak nih? Ini Tamiyanya Dancing Doll. Nah, iya Dancing Doll. Ini zaman-zaman dulu. Ini pertama kali gua ditayangin film Tamiya ini apa namanya, si Rinko ini cuma tayang, dia cuma tanding cuma beberapa kali doang, nggak terlalu eksis banget ya. Benar, nggak terlalu eksis banget dia. Nah, jadi ini kurang lebih gue lupa tahun berapa pastinya, tapi yang jelas ini sempat ditayangin di TVRI dulu tiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Oke. Nah, kalau nggak ada yang tahu, nah ini dia idola banget ini si Sumeragi Rinko ini. Jadi dia sebenarnya adik dari yang profesornya ya, Profesor ya, si kakaknya itu. Nah, jadi iya, si kakaknya itu yang rambutnya panjang. Nah, cuma yang gue hebatnya di sini, Vin, kalau menurut gue animasinya atau komikusnya dia juga bikin 2 versi, tapi tetap masih berasa Rinko-nya. Karena pas di awal dia rambutnya di kepang tuh, dikuncir, ya. Kemudian pas di episode berapa dia kebuka gini, tergurai gitu kan rambutnya, dan terus-terusan gitu, tergurai terus gitu. Gua sih nggak tahu ya, padahal versi dicepol gitu loh rambutnya. Ingat gua nih dulu waktu kenapa dia dicepol itu, temen-temennya pun nggak tahu itu Rinko. Sama halnya kayak si Punkuro gitu, yang nomor 4 tuh. Itu sama halnya, jadi tujuannya sih mungkin lebih ke arah istilahnya biar kan kalau rambut panjang, kalau lari-larian repot kan gitu. Ini main Tamiya pakai stick hoki kan. Iya. Gitu, jadi pada masa itu cukup aneh sih, main Tamiya kok bisa pakai hoki ya gitu. Padahal dia kan tracknya lurus tuh. Gitu sih. Itu agak aneh sih sebenarnya. Cuman kenapa ini menjadi seorang idol atau menjadi seorang waifu, mungkin pada saat itu adalah dia salah satu-satunya karakter cewek yang ada di tim Dash Warrior. Iya. Otomatis dia yang paling cantik. Iya. Terus yang paling suka karena pada zaman itu adalah bajunya ya, jumpsuitnya tuh keren-keren. Gitu, jumpsuitnya dia, terutama dia warnanya gitu. Jadi ini salah satu mungkin yang menjadi waifu di tahun 90-an. Iya, jadi pembahasan nomor 5 ya, ada di nomor 5 ini ada si Rinko. Jadi kalau teman-teman pada tahu di sini Rinko nih yang Yonkuro lah. Gue nggak tahu ya judulnya apa sih. Gue ingetnya Dash Warrior doang. Dash Yonkuro. Judulnya. Dash Yonkuro. Ya itu gue bilangnya, kalau dulu sepupu gue bilangnya ini Nobita versi Tamiya. Oh iya sih, benar. Jadi kalau misalnya Doraemon versi Tamiya ya. Iya. Nobitanya si Yonkuro. Sunio-nya si Shinkuro, gitu kan. Giant-nya si Takuro, gitu kan. Nah, ini si benar. Shizuka, si Rinko. Shizukanya Rinko.
Jadi yang kurang cuma Punkoronya aja tuh jadi siapa, karena dia nggak mungkin jadi siapa Deki Sugi. Atau Doraemonnya justru nggak mungkin itu jadi Deki Sugi. Nggak mungkin dia jadi Deki Sugi. Iya. Gitu. Ya ini. Ya jadi ini masa kecil dulu lah ya. Okay. Ini mungkin di teman-teman ada yang bilang ini bukan nggak cocok jadi Topaz, ya nggak apa-apa, ini sih cuma versi kita aja ini. Ya. Posisi keempat, nah ini kayaknya udah pada tahu semua. Atau ada yang nggak tahu? Minamoto Shizuka. Nah, gue baru tahu namanya Minamoto. Berarti nama keluarganya Minamoto Shizuka. Nah, kalau nggak ada yang tahu, ini adalah karakter favorit dari Doraemon. Karena dia cewek selain ibu yang ada di... Sama si siapa? Jaiko. Oh iya, sama Jaiko ya. Sama Dorami. Dorami kan kucing dong. Udah lah. Iya. Nah, coba kita melihat dari segi tampilan Shizukanya, jadi benar-benar dia bisa kelihatan dia bentuknya benar-benar didesain cewek manis, cewek imut yang menjadi idola dari semua cowok-cowok yang ada di kartun Doraemon, anime Doraemon. Gitu. Ya yang menarik si Shizuka ini ya girly banget ya sama lah kayak tadi girly. Dan masih identik dengan warna pink ya, karena kan tadi pun Rinko warna pink, ini ya? Warna pink benar. Oke. Nah yang jadi pertanyaan di situ ya, gue melihatnya ada dua faktor hal yang menurut gue sih menarik ya di era tahun 90-an. Jadi era-era ini adalah dimana ternyata banyak ecchinya, ya. Ya betul. Ya apalagi Shizuka bagian dia lagi mandi gitu ya, terus Nobitanya rada-rada gimana gitu masuk ke kamar mandi lagi gitu. Dan hobi banget dia mandi ya. Benar, karena faktor ecchi kayaknya semua ada di tontonan, terutama Jepang ya, dari dulu emang udah ada memasukkan unsur-unsur ecchi ya ke dalam komik maupun anime gitu, walaupun nggak secara eksplisit ya, tapi lumayan itu sebagai kalau gue bilang mungkin fan service ya untuk para pembaca aja. Nah terus si Shizuka ini yang paling menarik sebenarnya kalau kita ngelihat karakternya sih nggak yang ini banget, nggak yang superior banget, maksudnya bukan sebuah tipe cewek cantik yang belagu lah, sombong, yang kalau misalnya ada angin rambutnya berkibar-kibar, enggak. Tapi dia lebih membumi gitu, maksudnya dia cantik, penolong, ramah, baik, pintar, baik hati, apalagi ya sisi yang lainnya mungkin ya dia senang mandi ya, dia demen banget mandi, seneng dandan, karena hampir di setiap Doraemon dia pasti ada adegan dia mandi, nggak tahu kenapa. Doyan banget adegan mandinya. Terus dia bisa biola, dia favorit biola kan, alat musiknya. Sama dia punya hobi yaitu makan ubi. Oke. Gitu, ada di satu episode di Doraemon. Gue lupa di filmnya ada apa enggak, tapi harusnya ada. Tapi gue baca di komiknya itu ada, dia minta satu ruangan supaya waktu dulu si Doraemon bikin rumah di bawah tanah gitu, ada ruangan-ruangan, kita minta satu ruangan paling agak jauh. Kenapa? Karena dia supaya bisa makan ubi sepuasnya. Karena kenapa? Kalau makan ubi otomatis dia kentut ya. Gitu. Jadi bisa dibilang walaupun cantik-cantik ternyata dia pengentutan. Seperti itu gitu. Nah mungkin itu kali ya, jadi karakternya walaupun nggak tinggi banget tapi ada sisi lemahnya juga. Ya ini salah satu goalsnya si Nobita ya. Dia ya endingnya kan gue pengen nikah sama Shizuka gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika ada tahu dari masa depan, oh gue akan nikah sama Shizuka, jadi ya udahlah gue santai aja. Ya benar. Jadi udah nggak ada perjuangan. Makanya nggak ada perjuangan banget sih gitu, makanya ya, gitu. Kacau. Oke, next ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya di posisi ketiga. Nah, posisi ketiga ini di
Oke, ini dia Usagi Tsukino. Usagi. Nah, pastinya udah pada tahu siapa tuh. Kalau Usagi mah udah pada tahu. Tsukino-nya ini yang nggak tahu. Nah, Usagi Tsukino, nama panjangnya Tsukino. Dulu di zaman gue kecil, gue selalu bacanya bukan Tsukino, tapi Tsukino. Jadi ada T-nya gitu. Nah, ini dia karakter utama dari serial Sailor Moon ya. Iya. Ini apa, Pretty Soldier. Akhirnya dirubah jadi Pretty Guardian. Oh iya? Iya. Oh, kalau cari sekarang ininya dia Pretty Guardian Sailor Moon yang Sailor Moon yang SS gitu. Iya, yang SS. Ada S, ada R, ada SS, nggak tahu deh, banyak banget. Mungkin gara-gara itu kali ya. Dulu, mungkin kalau gue bilangnya mungkin gara-gara itu Samsung terinspirasi. Ada SS. Kenapa? Ya kan ada seri S, iya. R, ada seri J. Benar. Bisa jadi. Ya, nah yang kalau gue ya, ini lucu nih. Nggak begitu suka sama si Usaginya loh. Kalau nonton Sailor Moon ya, gue lebih seneng sama si Minako, Sailor Venus. Benar. Nanti mungkin kita akan ngebahas ya di dalam Sailor Moon ini ada apa aja. Karena pastinya, gue nggak suka sama dia. Iya, gue ngerti, nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau nggak ada film ini, nggak mungkin lu bisa menemukan cewek-cewek yang lain, bro. Iya. Gitu. Ya. Kadang gitu kan, kalau ngajak cewek terus kenalin ke tongkrongan ya belum tentu dia akan jadi cewek lo, tapi justru teman-teman di tongkrongannya itu kan. Ini lebih berpengalaman Anda, Pak. Saya sudah menikah, Pak, jadi saya pengalaman. Loh. Oke, baik, makasih. Oke, lanjut nih. Nah, jadi kenapa Usagi Tsukino ini bisa dibilang keren ya pada zaman itu? Karena gue kalau nggak salah ini waktu awal-awal Indosiar muncul ya tahun 93-an, 94 deh. Oke. Si Usagi ini ada si Sailor Moon pertama kali itu tayang kalau nggak salah jam 2:30 apa jam 3 sore gitu, gue lupa, di Indosiar. Dan setelah itu dilanjutkan dengan tontonan laki-laki biasanya ya, entah itu Sensei atau Inspector lah gitu kan, pokoknya sebelum itu gitu. Dan gue masih ingat nih waktu tayangnya dia paling banyak Senin, Rabu, Jumat. Oh, ada yang komen langsung, Vin. Minky Momo, waifuable. Oh iya, benar, Minky Momo salah satunya, benar. Minky Momo. Menarik sih itu si Minky Momo. Iya, dia satu-satunya profesi yang cewek dengan berbagai profesi ya. Gue bilangnya tuh cewek cosplayer banget deh. Iya, dia bisa bermacam-macam gitu ya. Gak apa-apa, bagus tuh, thank you. Thank you banget. Nanti mungkin kita bisa bahas. Oke, seru. Nah, kita balik lagi ke si Sailor Moon. Sebenarnya Sailor Moon ini gue nggak tahu kenapa, gue juga terus terang nggak terlalu suka ya dengan si karakter Usaginya. Tapi begitu dia berubah jadi Sailor Moon, dan di awal-awal juga gue masih sebel juga sama Sailor Moon. Kalau gue pribadi sih ditanya sukanya siapa, gue sukanya Sailor Mars gitu, si Rei Hino. Tapi yang si Rei. Tapi karena kita ngomongin ini seiring berjalan waktunya dia, ketika dia sudah nanti jadi Princess Serenity ataupun Prince Serenity, nah di situ baru nunjukin bahwa seorang Usagi ini benar-benar wow banget gitu. Makanya dia dibikin jadi karakter, bos. Dibikin jadi karakter utama gitu, karena emang developing karakternya mungkin seperti itu. Gitu. Ada proses untuk menjadi. Dan yang paling benar. Dan kalau misalnya paling kenapa bisa dibilang dulu tontonan idola anak kecil tahun 90-an, mungkin karena ini paling disuka karena paling suka kalau dia mulai berubah, Pak. Iya, pada saat saya berubah tuh nggak ada sensor. Apalagi dia. Iya, benar. Jadi nggak ada blur-bluran. Paling seneng tuh kalau mungkin tuh cuma satu, kapan Sailor Moon-nya berubah. Benar. Dasar emang. Nggak jauh-jauh emang. Makanya, jadi itu yang benar. Dan kenapa ini bisa jadi ngetop juga, gara-gara mungkin baju yang dipakai kan
sebenarnya ini kan seragam sailor yang biasa umum dipakai sama anak-anak sekolahnya di Jepang ya. Nah ini kan juga salah satu jadi yang bikin jadi tren seragam sailor di Jepang ya, terutama buat di sampai sekarang bahkan ya, jadi pada ininya apa nih Sailor Moon gitu. Oke. Oh ini kalau di live gua ada yang Space Tune Kak. Oh iya benar Space Tune. Ada yang nonton di Space Tune gitu. Berarti dia era udah tahun 2000-an Okay. nonton di Space Tune. 2000-an. Nah posisi kedua ini ini Saori Kido. Kido Saori. Bukan soft tiram ya. Sorry soft tiram nah. Repot kalau sorry soft tiram. Nah ini kalau misalnya kita ngeliat logonya ini harusnya udah pada tahu juga kalau yang angkatan 80-90-an. Ya. Saori Kido dia adalah ini dia orangnya Athena Sensei. Oh pose yang ini lebih oke. Iya, Gue kasih lihat pose yang ini aja. Oh Ya, ya boleh. Coba. Nah kalau si Saori ini memang ya menjadi, gue dulu berpikir cewek itu si Andromeda tuh cewek awalnya berpikir. Sama, gue juga gitu. Iya, ternyata Andromeda itu cewek. Ternyata bukan cewek. Dia cowok dan itu cowok. Gue baru tahu itu pas gue kuliah, Vin. Jadi pas gue lagi magang di Megito, si siapa namanya, si Kang Ari namanya, dia bilang gitu, Saint itu adalah penjaga Athena, which is penjaga Athena itu pada masanya itu tidak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan, dia harus pakai topeng. Benar. Gue berpikir, iya ya. Benar, iya. Itu pakai topeng ya gitu. Jadi, jadi Andromeda itu benar, kakaknya Seiya kan juga ditopengin kan? Nah itu gue langsung pikir, kakaknya Seiya ditopengin. terus berarti adegan si Yoga sama si Yoga ya? Yoga sama Andromeda, waduh. Itu iya, bagian. jadi ada satu scene di mana waktu itu di Sanctuary waktu masuk lawan Aquarius. Ya, jadi ada adegan di mana Yoga udah mati sebenarnya di situ. Dia membeku ya, bukan membeku, mati membeku gitu. Terus akhirnya meleleh kan, terus sempat dicium sama Andromeda. Dan di situ akhirnya gue merasa pusing. Gue langsung cowok. Serius nih cowok. Gitu. Iya. Dan ya benar ya, si Saori itu cewek satu-satunya yang terlihat jelas gitu ya, bahwa dia tuh ini cewek real, cewek benar ya. Iya benar. Nah ini ada yang tanya, Kak ini waifu list atau apa Kak? Nah bukan list waifu sebenarnya, ini top 5 aja menurut gua ya. Top 5 menurut gua sama Ajin pada zaman itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Suka nggak usah ditembak. Punya ini yang masing-masing ya. Nggak suka juga ditembak. Oke. Nah balik lagi ke soal Athena. Nah si Athena ini sebenarnya kenapa sih tidak bisa jadi salah satu idola zaman itu? Kayaknya zaman itu tuh perfect banget ya tuh cewek, maksudnya udah kaya, terus badannya bagus banget. Terus bajunya semi transparan begitu, rambut panjang. Untung rambutnya ungu loh, kan? Coba habis itu di atas pohon, ketawa lagi. Waduh, Kunti itu, kuntilanak. Kalau rambutnya hitam, bajunya transparan, rambut panjang, aduh, horor dah. Aduh. Nah tapi emang agak ada yang lucu sih sebenarnya kalau di sini. Sebenarnya kan kekuatan Athena nih besar banget ya. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa saking besarnya kan banyak yang ngincer dia otomatis kan, sampai dia ada kebunuh berapa kali gitu.
mulai dari yang kena panah lah, yang jadi inilah, yang jadi itulah gitu. Tapi selalu dengan doanya dia, walaupun dalam keadaan mana, kekuatan doa itu mujizat, Pak. Nah, ini kenapa di Sensei ini ada pesan moralnya. Ya, doa seorang ibu ya. Kayak doa seorang ibu. Iya, doa seorang Athena. Jadi kalau misalnya di kala kritis udah sakit, udah mau mati, didoain sama si Athena hidup lagi. Kan saya berapa kali tuh didoain doang. Iya, benar. Gitu. Dan tenang, ini rekamannya juga akan kita record dan nanti bakal ada di YouTube-nya Vanco ya. Jadi nanti bakal kalau yang nggak kedengeran, ini di record kok dan nanti bakal akan ada di YouTube channelnya Vanco. Ada yang request juga nih. Ada yang request Hasbando dong. Oh iya, oke. Bentar ya, sabar. Ini waifu dulu. Ini nanti kita bahas yang jadi idola-idola zaman itu. Nah, tapi ini kembali lagi ya, ini sebutannya kan tontonan masa kecil ya. Jadi ini tahun 90-an. Nah, ini kita masuk langsung ke yang nomor 1. Siapa kira-kira yang nomor 1? Jeng. Tontonan masa kecil pada zaman era 90-an adalah Kimberly and Hart. Yeah. Siapa? Kayaknya udah pada tahu deh kalau Kimberly and Hart itu adalah salah satu anggota dari Mighty Morphin Power Rangers ya. Jadi itu, ini dia Mbak Kimberly yang diperankan dulu sama Amy Jo Johnson. Dan masih ada ya terakhir di seri layar lebar kemarin yang Power Ranger The Movie-nya ya. Kan ada tuh terakhir dia sama si Tommy. Benar. Gue sih asli gue girang bagian situ doang sih, Vin. Dan nggak tahu kenapa ya masih tetap cakep, bro. Iya. Masih tetap cakep. Tetap cakep. Sebagai info aja, ini si Amy Jo-nya udah kepala 4 ya. Udah kepala 4, terus udah punya anak juga. Gitu, anaknya cewek. Dan tapi masih tetap cakep. Dan kenapa kalau zaman dulu waktu Power Rangers mulai ada itu kan tahun 93 ya. Tahun 93 di RCTI setiap hari Minggu jam 9:30 pagi itu acara yang paling ditunggu. Kalau habis nonton Doraemon, nonton Ninja Hattori, baru nonton Shinchan dulu, Ninja Hattori. Oh, Shinchan udah kesinian, Vin, Shinchan. 90 sini ya. Sebelum Shinchan apa ya? Kalau nggak salah dulu ada lagi deh. Apa gitu? Lupa gue. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tahu, mungkin dulu sebelum Shinchan apa gitu. Jadi abis pertanyaannya abis Doraemon sebelum Power Ranger apa? Nah, ada yang pertanyaannya setelah Doraemon sebelum Power Ranger apa? Sebelum Ninja Hattori juga. Kalau di Ninja Hattori baru kan Power Rangers. Power Ranger tuh jam 10 ya kalau nggak salah ya. Setengah 10. Oh, setengah 10. Berarti Doraemon jam 8, berarti jam setengah 9 itu film apa, dan jam 9 ke setengah 10 itu jam apa tuh? Iya itu. Ada yang tahu nggak ya? Ntar kasih tahu aja. Ada yang nanya lagi, Kang ngapain katanya? Enggak, ini lagi nge-live aja. Lagi nge-live ngebahas tentang tontonan masa kecil era 90-an. Jadi ini ada top 5 girl idol atau waifu tontonan masa kecil di era 90-an. Nah, yang jadi pertanyaan, Vin, kalau Ultraman enggak. Kimberly ini dia nggak cuma di Mighty Morphin aja kan filmnya kan? Sebenarnya kalau di Mighty Morphin sendiri kan itu ada 3 season ya. Season yang pertama itu yang Dinonya masih Tommy-nya masih yang Ranger hijau. Masih berlima, berenam sama Tommy ya. Tommy-nya masih Ranger hijau. Habis itu season yang keduanya adalah si Tommy-nya mendapat pencerahan karena kalau Ranger hijau terus masih terpengaruh sama Rita Repulsa. Dan di situ waktu Lord Z-nya baru keluar. Nah, akhirnya keluar tuh si Ranger putih. Kalau di White Tiger Zord segala macam yang si Megazord-nya tuh Thunder Megazord. Nah, season 3-nya itu baru yang tentang ninja ini nih. Nah, kalau yang lihat foto si Kimberly yang paling kiri kan dia itu ada bentuk ninja. Dan ninjanya dia itu gara-gara kalau nggak salah inget ya, gue lupa, mereka tuh kena sesuatu akhirnya dia jadi kecil
nanti kedepannya tuh ya mereka jadi kecil, terus nanti ada ninja alien dari luar angkasa sementara ngegantiin mereka gitu, ngegantiin jadi ninja Megazord segala macam, akhirnya nanti kekuatannya balik ke mereka, nah mereka jadi ninja gitu deh. Gitu. Nah ini ada yang balas nih Vin. Di jam setelah Doraemon sama Power Ranger tuh ada Ikyusan. Ikyusan ya? Ikyusan? Oh iya. Sejadi ya? Tahu gue Ikyusan tuh di TPI. Oh iya. Zaman itu TPI masih. Ikyusan tuh di TPI. Dia ganti channel kali. Lu ganti channel kali lu. Tapi nggak apa-apa juga. Emang pada zaman itu banyak banget tontonan yang seru-seru sih. Baik TPI, RCTI, SCTV. Pokoknya kalau hari Minggu pagi itu udah standby dari jam 6 pagi. Iya. Gua aja bangun jam 5, satu-satunya bangun jam 5 tuh hari Minggu doang. Ya bener. Jadi kita nungguin dulu setelah biasanya ada kayak kuliah subuh gitu ya di Indonesia. Jadi kita tungguin, nah ini mulai gitu. Ini apa nih? Ya tadi ya. Kalau lihat di komen-komen di sini bener ada si Minky Momo itu juga belum masuk tuh ya pada era itu. Terus kemudian juga ada sebenarnya banyak ya. Ada kalau misalnya kita ngomong 90-an itu ada Ranma. Ya, oh iya, Ranma betul. Itu juga Ranma juga kencang juga itu. Banyak itu. Ranma. Terus kalau kita ngomongin Clamp itu Magic Knight Ray-Earth. Oh iya, Magic Knight Ray-Earth. Terus ada, itu zaman-zaman awal mulanya Clamp ya. Awal mula Clamp itu hari Minggu jam 9 pagi tuh sebelum ada Ninja Hattori tuh. Iya. Gitu. Jadi emang masih yang jadul banget lah gitu kalau kita ngomongin itu. Oh iya, info satu lagi nih, kalau si Kimberly sempat ada lagi di film Power Rangers, itu edisi khusus ya Power Rangers The Movie tapi yang turbo. Jadi dia keluar barengan sama Jason tuh di situ. Tapi dia nggak berubah. Gitu. Tapi dia nggak berubah gitu. Jadi kesannya dia udah veteran gitu. Karena mereka kan sebenarnya Jason, terus Zack sama Billy, Trini itu kan mereka dapat tugas gitu buat melanjutkan misi kemana gitu kan, akhirnya diganti sama yang Rocky, Aisyah, sama lupa satu lagi siapa tuh, Adam. Ya, Adam tuh yang hitam kan, gue ingetnya. Yang sebenarnya original yang masih dipakai, yang masih pakai, jadi cuman si Kimberly ini, terus Tommy sama Billy yang masih original ya, dan masih tetap standby sampai akhirnya Kimberly digantiin sama Cat yang diperanin sama Catherine Sutherland. Si Kimberly ini benar-benar apa sih yang nggak tahu pada zamannya, dan kita pasti paling kesemsem gitu sama si Ranger Pink ini ya. Dan balik lagi ya sama ya kayak tadi Rinko suka dengan warna pinknya. Sebenarnya kayak tadi juga Minky Momo itu benar-benar girly banget lah, cewek banget. Nah dari sini sih kita bisa ngelihat jadi bahwa tipikal memang dari dulu untuk yang menjaring penonton perempuan terutama atau menjaring penonton laki-laki itu nya karakternya semua warna pink ya. Kalau tadi kita lihat nanti mungkin buat berikutnya kalau bahas lagi sih tiap bagiannya, entah nanti mungkin seri yang nanti kita bahas dari seri Power Ranger atau dari seri yang lain juga. Tapi ini sementara inilah top 5 kita. Jadi yang pertama itu ada si Rinko Kumaragi dari animenya Dashion Kuro. Kemudian yang posisi keempat tadi ada Minamoto Shizuka dari Doraemon. Yang ketiga ada Usagi Tsukino dari Sailor Moon. Kemudian yang kedua adalah Kido Saori alias Athena dari anime Senseiya, dan ini dia buat nomor satunya tontonan kecil era 90-an waifu atau girl idolnya adalah Kimberly Ann Hart dari Ranger Pink ya kita bilang, Ranger Pink dari Mighty Morphin Power
Gitu deh. Oke, sip. Ya, jadi Begitu. mungkin dari teman-teman Funconers yang lain kalau misalkan ada ide, besok hari Minggu, karena ini baru setiap hari Minggu aja kali ya, Vini, kita ngobrolin kayak gini nih. Ya mungkin kita baru hari Minggu aja, kecuali nanti mungkin ada request kali ya, kita ternyata ini karena kan kita juga posisi sekarang lagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Nah, jadi teman-teman juga pengen ngobrolin masa yang lawas juga. Kita welcome. Boleh di komen nanti di Instagram ataupun di Facebook yang udah tadi ada postingannya. Next kita mau ngomongin apa nih? Gitu. Oke, jadi untuk sesi pertama ini untuk ngobras di hari Minggu 19 April 2020 kita bahas idol atau waifu pada era tahun 90-an. Nanti kita bakal membahas hal-hal yang seru lainnya ya. Mudah-mudahan sih kita bakal bisa join lagi atau ada ide atau kita nge-zoom bareng. Bisa juga sih gitu ya. Ya boleh kalau nge-zoom bareng. Nge-zoom bareng ya. Boleh banget. Bahas yang lain-lain lah. Oke, sip. Oke, teman-teman, gue rasa juga si Alvin habis ini soalnya mau meeting dia. Jadi kita akhiri dulu ya ketemuan kita, ngobras kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lain kesempatan join lagi dan jangan lupa cuci tangan ya. Meskipun lu disuruh cuci tangan tapi nggak suruh makan, tapi harus jaga kebersihan ya. Meskipun cuma di rumah aja jangan lupa mandi ya. Penting itu mandi. Jangan sampai kelupaan. Tolong kebiasaan pada saat kuliah jangan dibawa-bawa lah ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau di Bandung mungkin gue dulu pernah lo nggak mandi gitu ya ke kampus, tapi Jakarta nggak bisa, di Tangerang nggak bisa. Panas pak. Panas benar. Tapi kalau ada yang bisa, mantap. Jago. Oke, nanti mungkin kita bakal bahas di sesi-sesi berikutnya mungkin ya, kita bahas macam-macam. Kalau misalnya mau kita bahas tentang apa, boleh komen, bisa langsung di Instagramnya Fanco boleh, di Instagramnya Babe Asdin juga boleh, di Instagram gue juga boleh. Nanti kita akan lihat satu-satu deh pokoknya. Ya. Oke, stay safe, stay healthy. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di kolom komentar di YouTube. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.